istihadah niki boleh sholat jamaah. Dados intidorul jamaah, menunggu jamaah termasuk maslahat sholat. Jadi boleh menunda sholat untuk maslahat sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Podcast Al Hasani, ruang bincang santai ala santri. Pada segmen kali ini, saya Lainatus Saidah akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan untuk membahas problem wanita dalam menghadapi Ramadan. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, spesial tentunya. Beliau ini adalah sosok wanita di zaman sekarang yang mampu atau mumpuni dalam memahami kutubut Tharos. Siapa lagi kalau bukan Assalamualaikum Ustazah Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang dan terima kasih telah berkenan hadir di acara podcast ini. Dan teman-teman, saya perkenalkan beliau. Prestasi beliau ini tidak diragukan lagi ya. Karena apa? Karena beliau ini pernah menyabet beberapa juara lomba baca kitab dan selalu mendapatkan ranking pertama sejak SD sampai SMA atau MA. Dan beliau ini pernah dinobatkan sebagai wisudawati terbaik angkatan pertama Ma'had Ali Al Hasaniyah. Jadi untuk kesempatan kali ini tidak diragukan lagi, kita mengundang beliau untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bermunculan khususnya untuk kalangan wanita terkait menghadapi bulan suci Ramadan. Bisa dimulai nggih? Jadi gini Ustazah, di bulan suci Ramadan ini kan di mana bulan yang mana umat Islam itu saling berlomba-lomba untuk memperbanyak pahala di bulan yang penuh berkah ini. Terus untuk wanita ini kan pasti ada yang namanya tamu bulanan. Yang mana kalau ada tamu bulanan datang, mengharuskan wanita ini tidak melakukan sholat, membaca Al-Quran, bahkan puasa pun nggak boleh. Jadi kan seakan-akan wanita itu mendapatkan zong di bulan yang penuh berkah. Jadi untuk solusinya gimana ya Ustazah agar wanita itu gak ketinggalan jauh sama laki-laki yang setiap harinya itu bisa melakukan ibadah setiap hari? Nah, jadi permasalahan tentang mengenai perempuan yang haid dan juga nifas dalam hal ibadah di bulan Ramadan. Sebenarnya seorang perempuan itu sama diberi kesempatan seperti halnya orang laki-laki dalam hal kita sebagai muslimah bisa berlomba-lomba dalam hal mencari keberkahan di bulan Ramadan. Nah, tapi kemudian ada hal yang membuat galau para muslimah ya. Soalnya ketika pada bulan Ramadan kita sedang haid atau sedang nifas, jadi kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa, kita tidak diperbolehkan sholat, kita juga tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Padahal 3 hal ini yang identik dengan Ramadan. Nah, Ramadan isinya baca Quran, sholat, puasa. Lah, kita tidak boleh melakukan ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita tidak boleh melakukan ibadah dalam hal karena dohirnya saja, karena kita dalam posisi haid. Kita bisa meniati kita tidak melakukan ibadah-ibadah tersebut, kita tidak sholat, kita tidak puasa, juga kita tidak membaca Al-Quran, kita niati semata-mata menaati perintah Allah. Karena termasuk larangan bagi orang yang haid dan nifas, termasuk tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh membaca Al-Quran. Kita niati, kita menaati perintah Allah. Insya Allah kita juga bisa mendapat pahala, karena kita menaati perintah Allah. Soalnya tidak bisa dipungkiri karena haid teng hadis disebutkan inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam.
Jadi haid adalah suatu perkara, suatu urusan yang telah ditetapkan Allah terhadap perempuan-perempuannya anak Adam. Jadi tidak mungkin seorang perempuan tidak haid, ya sudah wajar, sewajarnya perempuan itu haid. Itu yang pertama, caranya kita niati ibadah kita dengan artian kita meninggalkan semua ibadah tersebut, menaati perintah Allah. Yang kedua, kita bisa mengalihkan ibadah-ibadah tersebut diganti dengan zikir. Berarti tadi kalau kita nggak niati berarti nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala, kan? Jadi harus diniati dulu. Innamal a'malu binniyat. Semuanya harus niat. Nah, yang kedua kita bisa mengalihkan ibadah-ibadah tersebut dengan zikir. Contohnya Mbak Lain setiap tidak haid baca sholawatnya 1 hari 1000 kali. Lah, ketika haid tidak baca Quran, tidak puasa, tidak sholat, diganti 10.000 kali. Masya Allah, amin, amin. Baca istighfar dan lain sebagainya. Soalnya semua fuqaha berpendapat, bersepakat bahwa bagi perempuan yang haid dan nifas diperbolehkan untuk membaca zikir-zikir selain Al-Quran. Jadi boleh semua zikir, ya, termasuk tahlil. Nah, zikir lain. Kalau tahlilnya itu kan masih ada yang namanya ayat asli Al-Quran tuh gimana itu? Nah, itu membaca Al-Quran sendiri itu haram bagi perempuan yang haid dan nifas itu ketika satu talafut dilafatkan. Jadi semisal Mbak Lain hafidhah, Masya Allah, amin. Nah, terus badai murojaah, nah dia dalam hati berarti tidak apa-apa. Yang pertama talafut, yang kedua dengan niat ibadah, dengan diniati ibadah. Berarti ketika tidak ada niat tidak apa-apa. Ya, kalau niatnya semisal menjaga hafalan, niatnya zikir dan lain sebagainya. Berarti tahlil diperbolehkan meskipun ada ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau lagi seorang ibu-ibu biasanya ketika sudah memiliki anak, dia kayak Mbak Lain setiap Ramadan khataman 5 kali. Amin. Ketika sudah memiliki anak, waktunya tersita. Dibuat ngomong lah, masak lah, ngurus ini, ngurus itu. Nah, sebenarnya bagi ibu-ibu, calon ibu-ibu semua, sama-sama calon ibu-ibu. Nah, ketika kita ibu sebagai ibu mendidik anak diniati ibadah, itu juga akan memperoleh ibadah. Jadi tidak serta-merta ibadah itu diarahkan kepada membaca Quran, seperti puasa, sholat, tidak. Jadi mendidik anak dengan niat benar-benar taat kepada perintah Allah, wonten tanggungan mendidik anak, itu juga ibadah. Karena min afdolil ibadah tarbiyatul banin wal banat. Paling utama-utamanya ibadah itu adalah mendidik banin wal banat, mendidik anak-anak. Nah, begitu. Karena agak gampang ya Bu ya, untuk mendidik kan penuh dengan tantangan emosional. Jadi itu bisa melakukan 2 hal tersebut ya. Jadi yang pertama dia meninggalkan ibadah diniati karena menaati perintah Allah, dan yang kedua bisa melakukan ibadah yang lain seperti contoh zikir yang diperbolehkan untuk orang-orang yang haid dan nifas. Terus untuk kalau pas waktu bulan suci Ramadan itu wanita itu kedatangan bukan tamu lagi tapi istihadah. Nah itu kan tambah istimewa lagi. Lebih menantang lagi. Istihadah itu sudah kayak haid tapi masih wajib dengan sholat. Puasa itu gimana? Untuk orang istihadah, puasa dan sholatnya itu gimana? Nah, termasuk larangan bagi orang-orang yang haid dan nifas adalah tidak berpuasa dan tidak sholat. Nah, ketika perempuan istihadah ini tidak sama dengan haid dan nifas, berarti dia tetap diwajibkan untuk melakukan puasa dan juga sholat. Nah, wonten hadis riwayat Sayyidah Aisyah, pada waktu itu Sayyidah Fatimah binti Abi Ubais, beliau adalah terkenal ya, perempuan yang sering terkena istihadah. Beliau sowan kepada Rasulullah, beliau berkata kepada Rasul, matur tenggene Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kula niki perempuan yang tertimpa istihadah.
aku tidak suci. Apakah aku meninggalkan sholat? Kanjeng Nabi dawuh la, tidak. Jadi ditarik kesimpulan dari hadis ini, perempuan yang istihadah tetap diwajibkan sholat dan juga puasa. Jadi ketika puasa Ramadan dan sholat fardunya tetap wajib, berarti puasanya sah. Berarti ketika puasanya sah, tidak ada hukum untuk mewajibkan qadha karena dia sudah wajib, berarti sudah sah. Tetap menyumbat pakai kapas nggak untuk mau sholat? Itu kan katanya nggak boleh masukkan sesuatu di pada bolongan, terus itu masukkan kapasnya itu gimana itu untuk solusinya? Nah ini sekarang kewajiban-kewajiban yang wajib dilakukan oleh perempuan yang perempuan yang istihadah, ngapunten, adalah wonten beberapa kewajiban ya. Sekalian mungkin nggih. Pertanyaannya mungkin pasti bermunculan, apakah perempuan yang istihadah tetap disunahkan untuk melaksanakan sholat tarawih? Nah, tetap disunahkan nggih. Nah, perempuan yang istihadah niki kan daimul hadas. Nah, ada beberapa ketentuan yang wajib dilakukan oleh daimul hadas sebelum sholat. Seperti yang pertama, kewajibannya niki wajib membasuh farjinya. Ngapunten ya. Niki berarti wajib dibersihkan. Kemudian yang kedua disumbat. Wonten peraturan wajib disumbat. Yang ketiga nembe wudu, kemudian sholat. Wudune niki harus pada masuknya waktu. Dados semisal mbak lain istihadah badhe sholat isya, wudune 6:30. Sah napa mboten mungkin wudune? Wudune mboten sah damel sholat isya karena niki wudu sing darurat. Nggih, dados wajib dilaksanakan pada masuknya waktu. Nah, kemudian bermuncul masalah wajib menyumbat. Tapi ketika puasa wonten larangan menyumbat. Nggih, lah niki bagaimana? Lah niki menyumbat niki kan sing membatalkan puasa niki ketika masuk sampai area batin. Jadi ketika ndamel softtek, ngapunten, softtek niku mboten sampai area dalam. Dados angsal napa mboten perempuan yang istihadah memakai softtek? Berarti ditarik kesimpulan kalau tidak sampai area batin, berarti tidak sampai membatalkan puasa. Ketika menyumbatnya sampai area batin, area dalam niku pripun ngapunten, ketika perempuan duduk ketika istinja itu area yang tidak kelihatan. Berarti itu area batin, area bagian dalam. Kok sampai area bagian dalam, berarti sampai membatalkan puasa. Berarti nggak usah disumbat pakai kapas ya kan itu kayaknya. Lah mungkin teng kitab Al-Ibanah wal Ifadah dijelaskan mungkin menyumbat niku wonten al-asbu setunggale wonten napa? Kula supe. Nggih. Lah nggih wonten sing memakai kapas, sakniki nggih cukup memakai pembalut. Nah niku. Nek madzhab Syafi'iyah ndek wau ketika perempuan tetap disunahkan melaksanakan sholat tarawih. Nah niki menurut mayoritas madzhab Syafi'iyah, ulama penganut madzhab Syafi'i niki dengan syarat sumbatannya niki tidak sampai bergeser. Nah, kalau sampai bergeser, tetap dia wajib melakukan ritual dari awal. Berarti dia wajib membasuh farjinya, dia wajib menyumbat, kemudian wudhu, kemudian sholat. Nah, jadi sholatnya, wudhunya orang yang istihadah ini untuk satu kefarduan. Jadi ketika dia sudah ritual dari awal, dia sholat isya. Kemudian dia dilanjut sholat tarawih 20 rakaat, witirnya 3 rakaat. Sah napa mboten? Tetap sah. Karena sholat tarawih dan juga sholat witir niki sholat sunnah. Nah niki biasanya teng pondok niki sing salah kaprah ketika alasan mbak lain kok mboten sholat kula istihadah, mboten jamaah kula istihadah. Lah dipahami sholat apakah orang yang istihadah boleh jamaah napa mboten? Nah ternyata ndek wau wonten kewajiban yang wajib dilakukan oleh orang-orang yang istihadah. Wajib yang pertama ndek wau membasuh farji. Kemudian
wajib menyumbat, kemudian wudhu, dan kemudian wonten mualah, bainal kul, berkesinambungan, 1, 2, 3 langsung, tidak ada jeda. Nah, boleh menunda sholat ketika ada maslahat sholat. Dan maslahat sholat termasuk napa? Satrul aurat. Jadi Mbak Lain apa nganggo rukoh 5 menit. Kan macak dhisik nggih. Contoh mawon. Mboten napa-napa. Nggih. Badhe sholat jamaah nembe adzan terus iktikaf teng majelis mboten napa-napa. Nggih, dadi sing biasane salah kaprah nggih, Mbak-mbak niku istihadah niki boleh sholat jamaah. Dados intidharul jamaah, menunggu jamaah termasuk maslahat sholat. Jadi boleh menunda sholat untuk maslahat sholat. Nah, gitu. Meskipun darahnya sudah keluar, tapi ya tidak apa-apa. Biasanya kan kalau di pondok-pondok itu kebelet keluar ini nanti kalau keluar lah, ketika tidak ada taksir, ceroboh dalam hal pemasangan softtek, berarti tidak apa-apa. Meskipun darahnya keluar, itu tidak membahayakan. Artinya tidak sampai membatalkan sampai mengulang ritual dari awal, tidak perlu. Dengan syarat ada mutaksir, tidak adanya kecerobohan. Terus biasanya itu kalau ada kan wanita, sudah ibu-ibu itu hamil, terus membutuhkan nutrisi untuk anak yang di kandungannya, atau ibu-ibu yang sedang menyusui kan membutuhkan makan untuk mengisi protein agar bisa menghidupkan bayinya. Ya segitunya seperti itulah. Nah, pertanyaannya gimana ini? Masih wajib puasa atau puasanya gimana? Apa dia itu boleh nggak puasa apa ya dengan udzur itu? Apakah boleh dia nggak puasa udzur gitu ya? Ya masuk udzur apa enggak? Nah, apakah ibu hamil dan menyusui wajib berpuasa atau tidak? Nah, dalam kitab Fathul Qorib disebutkan wasyara itu wujubisyam salah satu asya. Syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 3, dalam sebagian redaksi lain ada 4, yaitu Islam, balik, berakal, dan mampu. Jadi ada 4 hal yang mewajibkan seorang muslim dan muslimah ini untuk melaksanakan puasa. Nah, kalau kita lihat dari 4 syarat ini, ibu hamil dan menyusui tetap wajib napa mboten? Mboten mampu. Nah, niki tetap wajib melaksanakan puasa. Oh, wajib. Berarti masih dikatakan mampu gitu. Nah, sekedap mungkin wonten perintiane. Nah, tetap kalau wonten 4 syarat niki terpenuhi, berarti ibu hamil dan menyusui tetap wajib melaksanakan puasa. Lah terkadang tekad berpuasa tidak selaras dengan kenyataan fisiknya. Ada kalanya ibu yang menyusui dan ibu yang hamil itu kuat, tambah semangat, tambah kuat. Soalnya pola makannya teratur, buka dan sahur teratur. Mungkin ngemil-ngemil saged. Nah, ada kadang malah ada yang lemas, ada yang pusing, mual kan dereng nate. Pertama kali. Nah, katanya kan gitu, atau dia khawatir dengan bayinya. Lah, kalau ngeten niki, lah niki Islam niki wonten sing namine rukhsah, nggih, wonten keringanan bagi orang yang hamil dan menyusui. Tapi wonten 2 konsekuensi. Konsekuensi pertama niki mewajibkan seorang ibu yang hamil dan ibu yang menyusui niki mewajibkan qadha mawon. Yang kedua ada yang mewajibkan qadha dan juga ada yang mewajibkan membayar fidyah. Yang pertama kita bahas yang mewajibkan qadha saja. Jadi ada ibu yang hamil atau menyusui khawatir dirinya sendiri, hanya dirinya. Ketika dia puasa, dia itu lemas, dia tidak kuat lah. Tapi bayinya, penting bayinya, tapi penting dirinya sendiri. Dirinya sendiri tidak kuat, tapi bayinya aman-aman saja, sehat, dalam kondisi normal, tidak kurang gizi. Maka wajib qadha mawon. Atau yang kedua, dia khawatir dirinya, juga khawatir anaknya. Jadi dua-duanya kekhawatiran. Maka dalam kondisi 2 ini, dia khawatir dirinya sendiri, khawatir dirinya dan juga anaknya,
dia hanya wajib qadha di kemudian hari, di lain hari, selain hari Ramadan. Terus wonten yang kedua yaitu mewajibkan qadha juga membayar fidyah niki ketika ibu khawatir dengan anaknya saja. Jadi ketika ibu menyusui anaknya tambah sakit, misal ibu hamil, mungkin anaknya takut dilahirkan dalam berat badan yang di bawah normal atau ada sakit atau gimana, dia khawatir anaknya saja, dia sebenarnya mampu berpuasa, maka dia berkewajiban dua hal, dia wajib qadha di kemudian hari dan juga dia wajib membayar fidyah. Fidyahnya nopo? Yaitu berupa 1 mud beras yang disodakohkan kepada fakir miskin. Nah, 1 mud niku sakniki pinten nek ning Indonesia? Mud niki nopo kan? Nah, mboten ngertos nggih, Lah. Kurang lebih 6 ons beras. Mboten wonten 1 kilo nggih. Mboten enten nggih. Itu 1 hari puasa, berarti ibu yang khawatir anaknya saja wajib puasa, qadha juga dia wajib bayar 1 mud. Jadi untuk ibu-ibu yang menyusui dan juga diberikan 1 orang miskin apa untuk berapa? Ya terserah. Yang penting kan 1 hari 1 mud. Diberikan 1 orang miskin tidak apa-apa. Nah, kemudian besok tidak puasa lagi. Ya, berarti benjengnya qadha, bayar malih fidyah 1 mud. Nah, jadi ibu-ibu yang hamil dan menyusui silakan kalau kuat boleh berpuasa, ya. Kalau tidak kuat boleh tidak berpuasa dengan ada 2 konsekuensi seperti tadi, ketika dia khawatir dirinya sendiri saja, dia khawatir dengan dirinya sendiri dan anaknya, berarti wajib qadha. Atau kalau ketika dia khawatir dengan bayinya saja, anaknya saja, dia wajib qadha juga membayar fidyah. Tuh, seperti itu. Jadi tidak ada terus ibu yang hamil dan menyusui tidak puasa tidak apa-apa hanya bayar fidyah, tidak ada ya. Iya. Berarti kan biasanya ini untuk remaja-remaja ya. Remaja-remaja itu kan dimana dia tuh nafsunya tuh besar. Terus dia tuh lebih memilih kayak istilahnya moka lah ya. Moka. Apalagi kalau dia beruang. Jadi kalau dia itu sebenarnya itu mampu untuk membayar hutang, tapi karena dia tuh beruang ya, jadinya kedatangan Ramadan tahun kedepannya itu dia lebih milih bayar fidyah daripada mengqadha'i. Apa itu boleh? Nah, dalam Islam sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengatakan baik dalam madzhab Syafi'iyah, penganut madzhab Syafi'i atau madzhabul arba'ah yang mengatakan puasa hanya diganti dengan membayar fidyah saja. Tidak ada. Jadi ada 3 orang yang boleh hanya membayar fidyah, yaitu orang teng redaksine nggih Fathul Qorib, Asy-Syaikh Al-Haram wal Ajuz wal Marid alladzi la yurja buruhu. Ada 3 orang laki-laki yang sangat tua renta, terus ajuz, perempuan yang sangat tua renta, dan orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Jadi mereka bertiga boleh tidak berpuasa, juga tidak wajib qadha, hanya wajib membayar fidyah. Terus kok ada orang kaya ya, semisal alah nggak usah puasa, bayar fidyah saja, tidak ada. Ketika dia mampu mengqadha berarti dia berkewajiban puasa. Kalau dia tidak puasa berarti wajib qadha di lain waktu. Ya. Ketika puasa ini semisal ada orang 1 Ramadan 1445 ya. 1445. Dia qadha puasa 1 hari. Sampai 1446 dia belum membayar nyaur ya, belum membayar hutang puasanya, berarti dia dikenakan kafarat. Dia bayar fidyah, kafarat sebagai denda itu ya. Sama wow. Terus ketika 1447 kok belum nyaur utang sing 1445, di 2 kali lipat, dilipat gandakan. Berarti dia wajib qadha juga bayar fidyahnya itu 2 kali lipat. Berarti ketika 1446 bayare fidyah ndek wau 1 mud, ketika 1447 2 mud, ketika 1448 3 mud, seterusnya dilipat gandakan. Jadi dalam Islam tidak ada ketentuan
tidak puasa fidyah. hanya membayar fidyah, tidak ada kecuali 3 orang tersebut. Agar tidak diremehkan ya untuk agama itu. Oke, saya kira cukup untuk podcast kali ini dan semoga bisa bermanfaat terutama untuk kalangan wanita. Dan saya Lainatus Saidah sebagai host malam ini, saya minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Karena manusia tak luput dengan dosa. Dan di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa setiap masalah ibadah pasti ada solusinya. Dan jangan lupa tonton terus video podcast Ma'al Hasani yang tentunya sangat beredukasi yang akan tayang setiap di bulan suci. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel video ini. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.